Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Ibu Linda Sari Dewi selaku dosen IRP Enterprise Resource Planning dan teman-teman yang kami banggakan. Di kesempatan ini, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tugas mata kuliah IRP. Adapun judul yang kami pakai adalah mengimplementasikan accounting finance menggunakan aplikasi berbasis IRP Udo pada sekolah cendikia. Sebelum masuk pada materi, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok 5. Yang pertama Irfan, yang kedua M. Irfandi, yang ketiga Piora Rizky Gana, yang keempat saya sendiri Finansi Faul Nufus, yang kelima Francisca Kapitan, dan yang terakhir Balkis Haura Talah Tukah. Pada lembaga pendidikan, penerapan sistem informasi akuntansi sangat penting dilakukan, karena dengan adanya sebuah sistem, proses penyampaian informasi dapat berjalan dengan baik. Penerapan sistem informasi akuntansi dapat mencapai tujuan-tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Pada lembaga pendidikan seperti sekolah, sistem informasi akuntansi harus diterapkan pada sistem administrasi penerimaan kas. Sekolah Cendikia menggunakan sistem Enterprise Resource Planning atau IRP dengan menggunakan aplikasi Odoo dalam pencatatan data keuangannya. Dalam pengimplementasiannya, aplikasi Odoo ini bisa digunakan mengelola pencatatan data keuangan baik secara offline maupun online. Untuk slide selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Untuk permasalahan yang ada, di sini bagaimana pencatatan aktivitas keuangan pada sekolah cendikia dalam pembuatan invoice dan penagihan iuran bulanan siswa dapat lebih tertata, juga bisa meminimalisir kesalahan dalam penginputan dan penagihan iuran bulanan siswa. Tujuan yang kami harapkan dari materi ini adalah 1. Untuk mengetahui bagaimana cara menggunakan aplikasi Odoo. Yang kedua, untuk mengetahui cara penggunaan aplikasi Odoo dalam pencatatan keuangan. Yang ketiga, membandingkan keefektifan pencatatan keuangan antara sistem manual dengan yang sudah menggunakan aplikasi Odoo. Dan yang terakhir, untuk memenuhi tugas mata kuliah Enterprise Resource Planning atau IRP. IRP juga dapat mengelola berbagai sumber daya perusahaan secara keseluruhan dengan cara mengintegrasikan berbagai proses bisnis yang ada dalam suatu perusahaan. IRP dapat melakukan integrasi berbagai sistem informasi yang ada dalam suatu perusahaan. Adapun perangkat lunak yang sering digunakan dalam IRP adalah aplikasi Odoo. Odoo adalah perangkat lunak berbasis Enterprise Resource Planning yang digunakan sebagai sistem perusahaan yang dapat menangani berbagai kompleksitas perusahaan. Untuk slide selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya yaitu Francisca Kapitan. Di slide ini, saya akan menjelaskan tentang kelebihan yang dimiliki aplikasi Odoo. Yang pertama, akses informasi yang dapat dipercaya. Yang kedua, menghindari redundansi dari pemasukan data dan operasi. Yang ketiga, mengurangi waktu jeda, waktu penampilan informasi dan laporan. Yang keempat, pengurangan biaya, penghematan waktu, dan peningkatan kontrol dengan analisis skala enterprise. Yang kelima, modul CRM, Customer Relationship Management, dan EDI. Berikut adalah use case dari sistem pembayaran iuran bulanan siswa sekolah cendikia. Pada use case tersebut, terdapat dua aktor yaitu admin dan siswa, di mana proses sistem dari use case tersebut adalah admin login ke dalam sistem, kemudian menginput data siswa, kemudian memverifikasi, kemudian admin mengirimkan invoice kepada siswa. Siswa menerima invoice, kemudian siswa melakukan transaksi dan mengirimkan bukti pembayaran ke admin. Berikut adalah activity diagramnya. Admin melakukan login, kemudian memasukkan username dan password, kemudian sistem memvalidasi. Jika username dan password benar,
sistem akan menampilkan form data siswa. Kemudian, admin menginput data siswa, lalu memverifikasi data siswa untuk pembuatan invoice. Kemudian admin mengirimkan invoice ke siswa. Kemudian siswa menerima invoice. Lalu siswa melakukan transaksi pembayaran, bisa non tunai atau cash. Setelah melakukan pembayaran, siswa mengirimkan bukti pembayaran ke admin. Kemudian admin menerima invoice dan merubah status iuran bulanan. Untuk slide selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Di slide ini, saya akan menjelaskan proses mengkonfigurasikan aplikasi Odoo pada sistem pembayaran iuran bulanan siswa. Berikut adalah tampilan dari aplikasi Odoo. Yang kami pakai di sini adalah modul accounting. Selanjutnya, kita mulai dengan mengisi data-data sekolah. Kita isi dengan nama sekolah, alamat, dan data lainnya. Di slide ini, kita mulai melakukan penginputan data-data siswa. Kita isi dengan nama siswa, alamat, nomor telepon, dan yang paling penting adalah alamat email siswa. Karena invoice akan dikirimkan melalui email. Selanjutnya, kita buat invoice pembayaran iuran bulanan siswa. Isi nama siswa, kemudian beri keterangan untuk SPP bulanan. Lalu, masukkan nominal iuran bulanan, kemudian kita save. Kemudian, kita lakukan pengiriman invoice yang tadi kita sudah buat melalui email. Selanjutnya, kita lakukan validasi setelah siswa memberikan bukti pembayaran iuran bulanan. Selanjutnya, kita rubah status invoice menjadi sudah dibayarkan atau in payment. Kemudian, kita kirimkan invoice pelunasan kepada siswa melalui email. Berikut adalah tampilan invoice yang sudah dibayarkan. Untuk memperjelas proses konfigurasi modul accounting, berikut kami siapkan video tutorialnya. Di video ini, saya akan memberikan tutorial bagaimana mengkonfigurasikan modul accounting pada sekolah Cendekia. Pertama, kita buka website www.odoo.com. Kemudian kita pilih menu accounting. Kemudian klik continue. Di sini silakan isi data-data sekolah. Kelompok kami menerapkan pada pembayaran SPP menggunakan modul accounting di aplikasi Odoo. Nama sekolahnya adalah Sekolah Cendekia. Kemudian isi data-data yang lain. Jika sudah, klik Start Now. Selanjutnya, pilih menu accounting. Kemudian, yang pertama dilakukan adalah mengkonfigurasikan accounting periode. Jika sudah selesai, klik Apply. Kemudian, kita review daftar kode akun. Di sini terdapat kode-kode akun keuangan. Jika ingin menambahkan kode akun, kita tinggal klik Create. Selanjutnya, kita review pajak yang akan dikenakan. Selanjutnya, kita tambahkan atau buat akun bank baru. Isi nomor rekening
akun bank, dan data-data yang lain. Close to the sun. Keep holding on, keep holding on. And I'll be right there, close to the sun, close to the sun. Setelah selesai, kita klik refresh. Selanjutnya, kita isi data-data lengkap dari sekolah. Kita isi nama sekolah, alamat sekolah, dan email sekolah. Roaring in the morning sun, searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way. Yeah. Birds chirping and I hear my name, grasping into a life. Life is happy but it's so insane. We must merely make a start. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Selanjutnya, kita setting layout invoice. Di sini kita bisa memilih tampilan pada invoice. Di sini kita juga bisa merubah logo pada invoice. Lion's gonna come. The birds have just begun. We will always take a stand for the people, for the land. Let's go back to when we were young. For the animals we stand. Let's go back to when trees were swung. Selanjutnya, kita buat invoice pertama. Di sini untuk nama siswa saya isi Irfan, kemudian isi data dirinya, dan jangan lupa yang terpenting isi email siswa. Let's all take a ride. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, the beauty of the world. Savannah, Kemudian masukkan tanggal invoice, masukkan batas waktu pembayaran, kemudian kita isi keterangan untuk pembayaran apa. Di sini saya ingin menuliskan keterangan untuk pembayaran SPP, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah. kemudian pilih kode akun yang sesuai. Masukkan nominal pembayaran. Nah, untuk pajak di sini kita hilangkan. Kemudian berikan keterangan pada invoice. Misal untuk pembayaran SPP bulan Desember. Lalu kita kirimkan invoice tadi melalui email. Kita klik send and print invoice.
Invoice yang dikirim akan langsung masuk ke email siswa. I don't wanna break down, always feel like I could break now, but I never let it take me to that place now. I won't ever let my thoughts get away now. I got better things to do, picking fate now. I just wanna be the best, call me great now. I don't know if I'm okay or insane now. I remember better days on the playground, hoping I can find my way even when I'm feeling down. I fight, even when I don't know what is right. I'ma pick a side and I'ma take pride. I will decide my fate and I will never let them tell me who I am. If you try to shake me, I'll be damned. Planet on the ground is where I stand. Never give up, that was always the plan. It's so cold outside, I'm alone, I'm alright. It's so cold. Jika siswa sudah melakukan pembayaran, langkah selanjutnya kita validasi invoice tersebut dan kita berikan status sudah dibayarkan. Kemudian kita kirimkan kembali invoice yang sudah divalidasi tadi melalui email. Messing with my head again. You had your heart set on me, but these feels they come and go, and they come so. Berikut tampilan invoice-nya. Tell me what it is about you that I can't forget, but you're breaking down my walls again just to set me free. Why do I, baby? Why do I love the way you always leave me? Why do I, baby? Why do I? Berdasarkan penjelasan tadi, maka dapat diambil kesimpulan modul yang digunakan Sekolah Cendekia untuk implementasi ERP pada aplikasi Odoo yaitu modul accounting. Proses pencatatan aktivitas keuangan pada Sekolah Cendekia untuk pembuatan dan penagihan iuran bulanan. Proses pembuatan serta penagihan iuran bulanan lebih tertata dengan baik dan dapat meminimalisir kesalahan dalam menginput dan menagih iuran siswa. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka saran yang dapat penulis berikan yaitu perlu diadakan pengembangan lebih lanjut dengan penerapan modul-modul lain yang terdapat pada aplikasi Odoo yang dapat membantu bagian keuangan. Demikian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.